Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang tutorial Microsoft Word untuk pemula, di mana pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mengetik pangkat atau superscript, kemudian cara mengetik rumus kimia atau subscript, kemudian cara menulis atau mengetik simbol. Nah, pada video tutorial bagian ke-9 ini, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya ke poin berikutnya, yaitu tentang cara membuat header dan footer. Nah, header dan footer adalah bagian dari sebuah dokumen yang akan muncul pada setiap halaman di dokumen tersebut. Sebagai contoh, kita lihat di sini. Nah, ini adalah header dan ini adalah footer. Jadi, header posisinya ada di margin atas, kemudian footer posisinya ada di margin bawah. Kemudian header dan footer ini pada umumnya berisi informasi seperti nomor halaman, kemudian tanggal, nama dokumen, atau informasi lain tentang dokumen tersebut. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mempelajari langkah-langkahnya. Di sini saya sudah siapkan sebuah dokumen yang sudah jadi, tapi di sini belum saya sertakan atau belum saya tambahkan header dan footer. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat header dan footer pada dokumen ini. Nah, untuk membuat header atau footer, maka langkahnya adalah kita klik dulu menu Insert. Nah, kemudian kalau mau membuat header, tinggal kita klik header. Kalau mau membuat footer, kita klik footer. Di sini saya buat header dulu ya, jadi klik header. Nah, kemudian tinggal kita pilih saja bentuk headernya. Ada yang blank, ada yang tricolumn, dan sebagainya. Misalnya di sini saya pilih yang blank ya. Kita klik dulu. Kemudian untuk mengetik headernya, tinggal kita klik pada area type text di sini. Jadi cukup kita klik saja. Kemudian langsung kita ketikkan teks yang akan kita jadikan header. Misalnya di sini saya tulis pertemuan ke-1 misalnya. Kemudian misalnya untuk hurufnya saya ingin ubah, jadi saya blok dulu teksnya. Kemudian klik pada menu home, misalnya saya ganti dengan Arial Narrow, kemudian ukurannya 10, kemudian perataannya saya pilih rata kanan, jadi posisinya ada di sebelah kanan. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan gambar pada area headernya ya. Caranya adalah misalnya kita ingin menambahkan gambarnya di area ini, jadi klik dulu di sini, lalu klik menu desain. Jadi ketika kita sedang aktif di area header, maka di sini akan muncul menu desain ya. Jadi kita klik dulu menu desain. Kemudian untuk menambahkan gambar, tinggal kita klik icon picture di sini. Lalu tinggal kita cari gambar yang ingin kita masukkan ke dalam area header tersebut. Misalnya saya pilih gambar yang ini, kemudian klik insert. Nah, karena gambarnya terlalu besar, kita perkecil saja. Cara memperkecil gambar, tinggal kita arahkan ke salah satu sudut pada gambar. Misalnya saya arahkan ke sudut kanan atas di sini, sampai kursor mouse-nya berubah jadi tanda panah seperti ini ya. Kemudian kita drag ke area kiri bawah, sampai didapatkan ukuran gambar yang paling sesuai. Misalnya saya ingin gambarnya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini. Jadi si gambar ini kalau kita geser, itu nggak bisa digeser ya. Misalnya saya geser ke kanan, nah dia nggak bisa. Jadi tetap dia maunya di sebelah sini saja. Nah, jadi agar kita bisa memindah-mindah gambarnya menggunakan mouse, maka caranya adalah pertama pastikan dulu gambarnya dalam posisi diklik. Kemudian pada menu format, kita klik icon atau menu wrap text. Kemudian pilih behind text. Sekarang ini sudah bisa kita geser-geser ya. Nah, misalnya kita pindah ke area sini. Udah cukup. Nah, itu untuk cara membuat header ya. Kemudian untuk kembali ke tampilan normal, untuk keluar dari area header ini, maka caranya adalah kita klik dulu dari menu desain, kemudian klik close header and footer. Maka kita akan kembali ke tampilan awal. Nah, atau bisa juga setelah kita mengetikkan atau membuat header, untuk keluar dari area header, selain tadi kita close header and footer, kita juga bisa double klik pada area dokumen utamanya. Misalnya kita ingin keluar dari area header, cukup kita double klik pada area dokumen utamanya. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengubah atau mengedit headernya, tinggal kita double klik pada area header. Jadi tinggal double klik pada header, kita bisa mengubah header, kemudian untuk keluar tinggal double klik pada area dokumen utamanya. Nah, itu untuk cara membuat header. Kemudian untuk membuat footer langkahnya sama, jadi kita klik dulu menu insert, kemudian klik footer, kemudian tinggal kita pilih bentuk footer yang ingin kita gunakan. Misalnya di sini saya coba untuk menggunakan footer yang ini ya, yang alfabet. Kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi si footernya ada garisnya ya. Kemudian untuk mengubah teksnya atau untuk mengetikkan teksnya, kita klik dulu di sini di area type text. Cukup kita klik satu kali. Lalu kita ketikkan teks yang ingin kita gunakan sebagai footernya. Misalnya modul teknik komputer dan jaringan. Misalnya kelas 10. Kemudian untuk tulisan page di sini kita bisa ubah ya. Kita klik di sini, page-nya kita hapus ganti dengan halaman. Atau bisa juga hal saja ya. Hal titik. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya kita ingin mengubah
ukuran hurufnya atau jenis hurufnya kita blok dulu. Misalnya kita ganti di menu home, kemudian hurufnya saya ingin ubah menjadi agency. Kemudian misalnya untuk penomoran halamannya hurufnya mau saya bedakan, jadi saya blok dulu. Ini blok dari kiri sampai kanan. Nah, kalau misalnya dia terblok sampai ke sini, kita ulang saja bloknya. Jadi kita blok dari kanan saja menggunakan keyboard ya. Jadi tempatkan kursor di ujung sebelah kanan, tekan tombol shift, sambil menekan tombol shift, kita tekan panah kiri pada keyboard. Nah, sampai di sini kita ganti teksnya atau hurufnya menjadi misalnya Arial Narrow, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang ini, modul ini sampai sini, saya bloknya pakai keyboard saja ya. Jadi tekan tombol shift sambil menekan tombol panah ke kanan. Nah, sampai sini. Nah, kemudian saya beri cetak tebal. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita keluar dari area footer ini. Cara untuk keluar dari area footer, kita klik pada menu desain, kemudian close header and footer. Maka kita akan kembali ke area dokumen yang normal. Atau bisa juga sama seperti tadi, ini dari area footer, untuk kembali ke dokumen atau tampilan normal, tinggal kita double klik pada dokumen utamanya. Double klik di sini, maka kita akan kembali ke tampilan yang normal. Nah, jadi pada tampilan atau mode normal, kalau kita lihat tampilan dari header dan footer itu warnanya agak sedikit buram ya. Tapi nanti kalau kita cetak ke printer, itu warnanya akan sama seperti warna dokumen yang utamanya. Nah, kemudian jika kita ingin kembali mengedit header ataupun footer, tinggal kita double klik saja pada area header atau footer yang ingin kita edit. Misalnya kita ingin mengubah footernya, tinggal kita double klik pada area footer, kemudian tinggal kita edit. Nah, kemudian ketika kursor sedang berada pada posisi footer, kita bisa langsung berpindah ke header dengan cara mengklik menu ini ya, Go to Header. Dengan catatan kita sedang berada pada menu desain. Jadi kita klik Go to Header, kita akan kembali ke menu header. Kalau mau masuk ke footer, tinggal kita klik Go to Footer. Kita coba lihat dulu hasilnya. Saya klik close header and footer. Nah, ini headernya, kemudian ini footernya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk nomor halamannya, untuk kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Ini halamannya kan halaman numerik ya. Sementara misalnya kita ingin halamannya jadi halaman Romawi kecil. Kemudian nanti halaman numeriknya kita ingin mulai dari halaman bab 1 ya, dari sini ya. Nah, maka cara pengaturan nomor halamannya adalah kita kembali dulu ke halaman awal. Kemudian kita double klik pada area footer di halaman pertama. Nah, di sini kita ingin mengubah halaman 1 yang di kata pengantar ini jadi halaman 1 Romawi. Caranya adalah pastikan kita sedang berada pada area footer. Kemudian pastikan juga kita sedang aktif pada menu desain. Nah, kemudian langkah berikutnya kita klik pada menu page number, kemudian format page number. Kemudian pada pilihan number format kita pilih Romawi kecil. Start at-nya kita pilih 1 Romawi kecil, kemudian kita klik Oke, hasilnya adalah seperti ini. Ini halaman 1 Romawi, kata pengantar ya. 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi. Kemudian nanti kita ingin bab 1 pendahuluan, ini kan 5 Romawi ya. Kita ingin menjadi halaman 1 numerik. Nah, maka caranya adalah kita klik dulu close header and footer, kemudian kita tempatkan kursor mouse di akhir halaman Romawi kecil. Jadi, halaman Romawi kecil itu sampai halaman berapa? Kita cek dulu. Nah, sampai halaman 4 ya. Nah, jadi nanti di bab 1 pendahuluan itu akan halamannya kembali ke halaman 1, tapi angkanya berubah atau nomor halamannya berubah jadi angka 1 numerik. Nah, sehingga yang harus kita lakukan adalah tempatkan kursor mouse di akhir halaman Romawi kecil. Di akhir halaman Romawi kecil di sini sampai halaman 4. Jadi di sini di bawah daftar tabel ya, kita klik di sini kursornya, kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Tekan terus tombol delete sampai bab 1 pendahuluan atau sampai halaman yang berikutnya masuk ke halaman ini. Kemudian terus tekan tombol delete, nah sampai posisinya seperti ini. Nah, jadi pastikan kursor mouse berada pada awal halaman berikutnya di sini ya. Kita tekan dulu enter 1 kali. Nah, kemudian langkah berikutnya kita sisipkan yang namanya break. Caranya klik menu page layout, kemudian breaks, kemudian next page. Nah, maka nanti si bab 1 pendahuluan akan menuju ke halaman berikutnya. Kemudian kita lihat, nah halamannya dia berubah menjadi halaman 1 lagi, tapi ini masih halaman Romawi kecil ya. Tinggal kita ubah penomoran halamannya. Kita double klik di sini. Kemudian klik page number. Format page number. Kemudian kita pilih halaman yang ini ya, numerik. Mulai dari halaman 1, kemudian oke. Nah, udah menjadi halaman 1, kita klik close header and footer. Sekarang kita coba. Nah, kita cek ini headernya. Kemudian ini footernya. Ini halaman 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi. Kemudian
berikutnya adalah halaman 1 numerik. Nah, tapi kalau kita lihat ini untuk footernya dia tetap sama. Footernya tetap modul teknik komputer dan jaringan kelas 10. Ini juga sama. Tapi dia halamannya berubah ya. Jadi halaman numerik. Kalau yang di atasnya kan halaman Romawi kecil ya. Jadi terus dari awal sampai akhir si header dan footer tampilannya sama seperti ini. Nah, kalau kita cetak ke printer hasilnya akan seperti ini kurang lebih ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah headernya. Kemudian ini dokumen intinya atau dokumen utamanya. Kemudian kita lihat. Nah, ini adalah footernya. Modul teknik komputer dan jaringan kelas 10, ini nomor halamannya. Oke, saya rasa untuk tutorial Microsoft Word bagian ke-9 ini sudah cukup. Jangan lupa untuk menyimak video tutorial lanjutannya, yaitu nanti tentang cara membuat nomor halaman otomatis. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video berikutnya. Terima kasih.